Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Nadif Al-Mutawakil akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip, fungsi-fungsi, dan implementasi bagi guru PAI dalam bimbingan dan konseling perkembangan peserta didik. Nah, ada apa saja sih prinsip-prinsip atau fungsi-fungsi dan implementasinya bagi guru PAI? Dan adapun prinsip-prinsip bimbingan dan konseling perkembangan, yaitu yang pertama ada prinsip perkembangan, setiap peserta didik berada pada tahap perkembangan yang berbeda. Nah, yang kedua ada prinsip individualitas, yaitu setiap individu memiliki keunikan dalam bakat, minat, kemampuan, dan latar belakang. Dan yang ketiga ada prinsip kebutuhan, yaitu layanan BK diberikan berdasarkan kebutuhan nyata peserta didik. Dan yang keempat ada prinsip preventif, yaitu BK tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi mencegah masalah itu muncul. Yang kelima ada prinsip holistik, yaitu peserta didik dipandang sebagai kesatuan jasmani, akal, emosi, sosial, dan rohani. Yang terakhir, yang keenam ada prinsip kerahasiaan, yaitu informasi pribadi siswa harus dijaga karena itu privasi. Nah, adapun fungsi-fungsi bimbingan dan konseling perkembangan yaitu ada 5 fungsi. Yang pertama ada fungsi pemahaman, yaitu membantu siswa memahami diri sendiri, potensi, memahami kelemahannya, dan nilai-nilai agama. Contohnya seperti tes minat bakat yang dikaitkan dengan konsep amanah dan tanggung jawab. Yang kedua ada fungsi pencegahan, yaitu mencegah perilaku penyimpangan. Contohnya penyuluhan tentang bully, pornografi, narkoba, dan pergaulan bebas. Yang ketiga ada fungsi pengentasan atau kuratif, yaitu membantu siswa yang sudah mengalami masalah. Contohnya siswa sering membolos, siswa yang mengalami kecemasan, dan siswa yang terlibat konflik. Pendekatan dilakukan dengan konseling Islami, yaitu menggabungkan teknik konseling dengan nilai taubat, sabar, syukur, dan tawakal. Dan yang keempat ada fungsi pengembangan, yaitu mengembangkan potensi positif siswa dalam PAI, yaitu contohnya program tahfidz, rohis, lomba dakwah, kepemimpinan Islami, dan kegiatan sosial keagamaan lainnya. Dan yang terakhir, kelima, yaitu fungsinya penyaluran. Fungsi penyaluran yaitu membantu siswa memiliki jalur pendidikan dan karir. Dalam perspektif Islamnya, yaitu karir dipandang sebagai ibadah dan sarana memberi manfaat. Nah, adapun implementasi BK perkembangan dalam konteks PAI, yaitu yang pertama ada implementasi di kelas PAI. Nah, integritas nilai BK dalam pembelajaran. Contoh materinya, akhlak kepada orang tua. Guru tidak hanya menjelaskan dalil-dalil, tetapi juga mengajak refleksi, diskusi pengalaman, latihan komunikasi santun. Dan bisa juga memakai metode role play, diskusi kelompok, studi kasus, atau refleksi spiritual. Yang kedua, ada implementasi melalui budaya sekolah, yaitu program yang mendukung BK perkembangan seperti sholat berjamaah, tadarus pagi, program sedekah, mentoring keislaman, dan pembiasaan salam, senyum, dan sopan santun. Budaya ini berfungsi sebagai lingkungan perkembangan yang kondusif. Dan yang ketiga ada implementasi pada tugas perkembangan remaja. Tugas perkembangan menurut perspektif BK dan PAI yaitu ada aspek moral, aspek sosial, aspek spiritual, dan aspek karir. Nah, adapun aspek moral ini yaitu mengendalikan hawa nafsu dan membedakan yang mana yang halal, yang mana yang haram. Dan yang kedua ada aspek sosial, yaitu membantu ukhuwah, empati, dan adab dalam pergaulan. Yang ketiga ada aspek spiritual, yaitu menumbuhkan kesadaran ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang terakhir ada aspek karir, yaitu merencanakan masa depan sebagai bentuk amanah dan pengabdian. Nah, adapun tantangan implementasi yaitu jumlah konselor terbatas, atau guru PAI belum terlatih konseling, dan bisa juga kurangnya kolaborasi antara guru, orang tua, dan konselor. Jadi di sini kita solusinya yaitu diadakannya pelatihan konseling bagi seluruh guru PAI dan diadakannya program kolaboratif sekolah dan orang tua. Nah, jadi kesimpulannya yaitu bimbingan dan konseling perkembangan merupakan pendekatan yang menempatkan peserta didik sebagai individu yang terus berkembang.
Nah, dalam konteks pendidikan agama Islam, implementasi BK perkembangan dilakukan melalui pembelajaran PAI, layanan konseling Islami, budaya sekolah religius, dan pembinaan tugas perkembangan remaja. Nah, pendekatan ini sangat relevan untuk membentuk peserta didik yang cerdas, berakhlak mulia, beriman, bertakwa, dan mampu menghadapi tantangan kehidupan sesuai nilai-nilai Islam. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.